Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah. Ittaqullah fasuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Izin dapat Allah hadirkan kita di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa kajian kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 96. Apa kata Allah di sini? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayawati. Dan sungguh engkau, tertulis dari Muhammad, akan mendapatkan mereka orang-orang Bani Israel. Karena ini masih berkisah tentang Bani Israel. Ahrasan nasi ala hayawat, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asrafu, bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang musyrik. Ya waddu ahaduhum, masing-masing dari mereka menginginkan lau yu'ammaru al-fasana, diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Padahal kata Allah, umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab meskipun dipanjangkan umurnya. Wallahu basirun bima ya'mal. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi ini Bapak Ibu, surah Al-Baqarah ayat 96. Ayat 95 yang kita sampaikan kemarin menunjukkan bahwa Bani Israel, orang Yahudi, mengaku sebagai kekasih Allah, tetapi menolak mati karena takut kehilangan kehidupan dunia. Maka ayat 96 ini Bapak Ibu melanjutkan dengan menjelaskan betapa besar kecintaan mereka terhadap dunia, bahkan melebihi dari orang yang musyrik. Maka ayat ini adalah bukti hipokrisi, mengaku mencintai akhirat tetapi sangat cinta dunia. Ini Allah gambarkan tentang Bani Israel, dan ayat ini pelajaran untuk kita. Tentu jangan sampai kita sama pula dengan Bani Israel. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, karena inilah tujuan kajian kita, kajian singkat kita berapa menit sebelum iqamah dikumandangkan. Ini bukan sama dengan ayat sebelumnya, karena berkisah dengan kisah yang hampir sama. Yang pertama Bapak Ibu, cinta dunia adalah penyakit hati. Wa tajidannahum ahrasan nas ala hayawati. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka orang-orang yang paling tamak kepada kehidupan dunia. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, tamak terhadap dunia menjadikan manusia takut pada kebenaran dan kematian.
Mati itu pasti akan mendatangi kita. Pasti kita tidak akan menikmati hidup kalau kita selalu dihantui dengan takutnya mati. Dan Allah gambarkan di sini Bani Israel adalah bangsa yang betul-betul takut mati, dan bahkan mereka ingin hidup di dunia ini 1000 tahun lagi. Camkan di bidang masing-masing Bapak Ibu seperti kami katakan kemarin, apakah kita termasuk orang yang takut mati? Kalau kita termasuk orang yang takut mati, kita sama dengan Bani Israel, sementara kita tidak mau disamakan dengan Bani Israel. Hikmah kedua Bapak Ibu, orang musyrik pun tidak sedama mereka, karena Allah mengatakan di sini, wa minal ladzina asraku, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Bani Israel itu mengakui sebagai agama tauhid, dan mereka ternyata lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyembah berhala lebih tamak Bani Israel. Maka ini juga pelajaran bagi kita, jangan sampai kita kalah pula dengan orang musyrik. Orang musyrik tidak setamak Bani Israel. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, panjang umur bukan jaminan keselamatan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, panjang atau pendeknya umur kita betul-betul tidak ngaruh Bapak Ibu. Panjang pendek kita pasti akan mati. Ya waktu ahaduhum law yu'ammaru al-hasanah, masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun lagi. Hidup lama tak berguna jika tidak digunakan untuk kebaikan. Ini harus menjadi catatan betul bagi kita. Apa gunanya kita hidup lama kalau tidak bersih tentang kebaikan, dan kita tidak tahu berapa lama lagi berakhir hidup kita? Maka pastikan yang dicatat malaikat dari kita yang baik-baik saja. Kalau sempat tercatat oleh malaikat perbuatan-perbuatan buruk, segera kita tidak dengan bertobat kepada Allah. Jangan tunda-tunda untuk mentibaknya. Jangan sampai dia duluan, malaikat mau datang sebelum kita bertobat. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, umur panjang tidak menjauhkan kita dari azab Allah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Padahal kata Allah, umur panjang itu tidak akan menjauhkannya dari azab. Azab tetap datang meski umur dipanjangkan. Maka ketika Allah berikan kesempatan kita hidup, gunakanlah kesempatan ini untuk benar-benar taat kepada Allah. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang gagal hidup, dan ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka minta untuk dikembalikan. Kembalikan hidup ya Allah, walaupun sebentar saja. Maka syukurilah Bapak Ibu nikmat hidup ini. Yang diminta oleh orang yang gagal hidup itu, dia minta hidupkan lagi kembali ke dunia. Mereka minta hidupkan. Yang mereka minta itulah yang kita dapatkan sekarang ini. Kita hidup Bapak Ibu. Maka syukurilah hidup ini. Walaupun banyak masalah kita banyak penyakit kita, banyak utang kita, tapi kita dapat nikmat yang luar biasa, nikmat hidup yang diminta oleh orang yang mati, yang gagal ketika hidup. Maka jangan sampai pula kita mati, kita minta pula untuk hidupkan kembali. Kemudian Bapak Ibu, hikmah berikutnya bisa kita ambil dari firman Allah ini, Allah Maha melihat semua amal manusia. Terus kalau Allah mengatakan apa? Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maka pastikan Bapak Ibu, tak ada amal yang luput dari pengawasan Allah, baik amal baik maupun amal buruk. Maka pastikan yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Maaf, salam.